Pemirsa, Roy Suryo kesal sidang pra-peradilan keempat terkait dengan pencekalan dirinya resmi ditunda. Penundaan akibat termohon dari kejaksaan mangkir dari persidangan. Roy Suryo harus menggigit jari. Pasalnya sidang pra-peradilan keempat yang harusnya digelar hari ini terpaksa ditunda. Pasalnya Kejati Jakarta dan Kejati Jakarta Selatan sebagai termohon tidak hadir di persidangan. Hakim Tunggal Iketut Darpawan akhirnya memutuskan sidang ditunda hingga pekan depan dan akan digelar 14 Agustus. Kuasa hukum Roy Suryo Refli Harun menyebut permohonan pra-peradilan keempat ini diajukan untuk menguji pencekalan terhadap kliennya. Refli menilai ada ketidakjelasan atau gray area terkait status pencekalan Roy Suryo. Nah ini, yang keempat ini sejatinya kita akan menyampaikan permohonan ini, membacakan permohonan yang terkait dengan pencekalan Mas Roy. Kita tahu bahwa sejak Mas Roy diperiksa dengan Dr. Tifa serta Rismon waktu itu pada tanggal 13 November 2025, kemudian dilakukan tindakan pencekalan. Dan sampai sekarang tidak jelas, itu seperti gray area. Sementara itu sebagai tersangka fitnah ijazah Jokowi, Roy menolak disebut menunda-nunda persidangan. Pakar Telemeter itu hanya ingin pengadilan membatalkan status pencekalan terhadap dirinya. Kami tidak menunda-nunda persidangan. Siapa yang menunda-nunda persidangan? Tentu teman-teman bisa lihat ya. Sudah ditunggu tadi berkali-kali pintu dibuka, dilihat lagi, diintip lagi, nggak hadir. Diintip lagi nggak hadir, kemudian tadi ditanyakan hadir tidak, ternyata tidak ada surat. Roy Suryo sebagai tersangka fitnah ijazah Jokowi sudah ajukan 4 kali sidang pra-peradilan. Dari gugatan penangkapan paksa, penetapan tersangka, permintaan ganti rugi hingga pencekalan. Dari 4 gugatan hanya 1 yang dikabulkan, yakni tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Di Jakarta, Selena Yahya, Yudi Richard, Ainus melaporkan. Pemirsa, pihak istana akhirnya merespon isu beredarnya surat presiden atau surpres tentang pergantian Kapolri. Istana membantah presiden telah mengirimkan surpres tersebut. Ya, hal ini disampaikan Mensesnek Prasetyo Hadi saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Prasetyo juga menegaskan belum ada rencana presiden melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebelumnya juga telah merespons isu ini dengan menegaskan pergantian Kapolri merupakan hak prerogatif presiden. Beredar di publik berkenaan dengan masalah surpres pergantian Kapolri, dapat kami sampaikan bahwa sampai hari ini tidak ada atau belum ada surpres pergantian Kapolri. Nah, masalah reshuffle juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih. Sekali lagi, kalaupun kemudian akan ada terjadi perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah kepada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong. Contohnya adalah Wakil Menteri Pertanian, kemudian Wakil Menteri IMIPAS. Informasi lainnya pemirsa, pembahasan rancangan undang-undang ketenagakerjaan terus menjadi perhatian berbagai pihak. Ya, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia menyampaikan berbagai aspirasi dalam dialog bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Jakarta. Dalam dialog tersebut, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia menyampaikan berbagai masukan terkait draft RUU Ketenagakerjaan yang tengah disiapkan. Koalisi buruh menegaskan tetap berkomitmen mengawal perjuangan aspirasi pekerja melalui dialog dan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan telah mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan koalisi buruh. Menurutnya, masukan tersebut akan menjadi bagian dari upaya mendorong pembahasan RUU Ketenagakerjaan yang mengakomodasi kepentingan buruh dan dunia usaha. Tentunya saya akan membantu juga untuk menjadi jembatan untuk menyampaikan terkait dengan poin-poin yang kemudian kita harapkan ini bisa diselesaikan oleh rekan-rekan
buruh bersama-sama dengan tim yang ada di DPR sehingga menjadi satu kesepakatan yang bentuknya adalah revisi undang-undang yang kami akan tetap melanjutkan jalur diplomasi dan apabila di satu titik kami harus melakukan aksi yang tertib walaupun besar-besaran, kami jamin akan tetap aman dan damai karena hak menyatakan pendapat adalah dijamin undang-undang. Sekali lagi kami menyesalkan pernyataan Saudara Said Iqbal yang mengklaim Gerakan Buruh Indonesia. Pemirsa, Febri Adriansyah ex Jampinsus selesai diperiksa tim 9 Kejaksaan Agung selama 7 jam di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Usai melakukan pemeriksaan oleh tim 9 Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah ex Jampinsus langsung masuk mobil tahanan. Febri Adriansyah diperiksa sebagai tersangka pada kasus dugaan TPPU. Kuasa hukum ex Jampinsus mengatakan ada 20 pertanyaan yang dilontarkan ke Febri Adriansyah. Bahkan selain itu dirinya mengatakan bahwa Febri Adriansyah ex Jampinsus kooperatif saat diperiksa oleh penyidik. Ada sekitar 20-an pertanyaan ya tadi, dan sebagian besar yang ditanya adalah lanjutan dari pemeriksaan awal sebagai tersangka sekitar tanggal 24 Juli ya. Hari Jumat saat penetapan tersangka beberapa waktu yang lalu. Jadi Pak FA sudah menjelaskan apa yang ia ketahui tentu saja, dan ada salah satu poin juga yang tadi disampaikan karena ini adalah hak dari tersangka, yaitu ditanya apakah ingin menghadirkan saksi atau ahli yang saksi meringankan atau ahli. Itu kan hak tersangka yang diatur di KUHP. Kami berencana akan menghadirkan saksi yang meringankan dan ahli untuk membuat lebih terang persoalan ini. Sebelumnya mengenakan rompi tahanan dan borgol, ex Jampinsus Febri Adriansyah digelandang dari rutan KPK ke Kejaksaan Agung. Ya, untuk ketiga kalinya tersangka korupsi dan tindak pencucian uang itu diperiksa tim 9 Kejagung. Dengan tangan terborgol dan mengenakan rompi merah muda, Febri Adriansyah akhirnya keluar rutan KPK. Keluarnya Febri Adriansyah dari rutan KPK tentunya bukan untuk menghirup udara bebas, melainkan akan menjadi pemeriksaan di Gedung Kejagung. Tak lama mantan petinggi di Kejagung ini tiba juga di Gedung Bundar Kejagung. Namun kali ini posisinya bukan sebagai Jampinsus, melainkan sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Saat digelandang menuju Gedung Bundar, tak sepatah kata pun keluar dari mulut Febri. Ia hanya melempar senyum. Padahal sepekan lalu sebelum digelandang ke rutan KPK, dengan lantang ia berkata menolak ditahan dan menuding pihak Kejagung telah melakukan kriminalisasi terhadap dirinya. Masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Kasus Febri Adriansyah bermula saat Kortas Tipit Korpori menggeledah 13 tempat terkait 3 mega korupsi. Di rumah pribadinya di Sentul, Bogor, Jawa Barat, polisi menyita 74 kg emas dan uang setengah triliun rupiah. Setelah perkara dialihkan ke Kejagung, tim 9 Kejagung kemudian menerbitkan 4 sprindik, yakni kasus korupsi di PT Asabri, korupsi di PT Krakatau Steel, hingga pengadaan batubara di PT PLN, dan kasus pencucian uang. Selain Febri Adriansyah, tim Kejagung juga menetapkan 2 kandidat sebagai tersangka, yakni Don Rito dan Nurman Herin. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kongres Pemuda Indonesia atau KPI mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan dugaan kejanggalan dalam kematian Sutrimo, orang dekat mantan Jampinsus Febri Adriansyah. Ya, KPI menilai terdapat sejumlah hal yang perlu diusut lebih lanjut oleh kepolisian.
Kuasa hukum Kongres Pemuda Indonesia Pitra Romadoni menilai terdapat sejumlah kejanggalan mulai dari lokasi ditemukannya Sutrimo, barang bukti di lokasi kejadian, hingga kondisi jenazah yang disebut mengeluarkan busa dari mulut. Pihak keluarga hingga kini belum membuat laporan kepada kepolisian terkait kematian Sutrimo. Diduga ada pihak yang meminta agar jenazah tidak diautopsi sebelum dibawa ke kampung halaman untuk dimakamkan. Pitra meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas perkara tersebut agar penyebab kematian Sutrimo dapat terungkap secara jelas. Untuk memastikan kematian beliau itu secara forensik tentu harus dilakukan melalui metode scientific crime investigation, karena sampai hari ini kita belum mengetahui apa penyebab kematian Pak Sutrimo, ya, sehingga ia menjadi tanda tanya di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, maka dari itu untuk memastikan itu, ya, kami kira dengan adanya laporan pengaduan daripada Kongres Pemuda Indonesia, Polri memiliki kewenangan, ya, untuk melakukan ekshumasi dan otopsi. Sebelumnya, Sutrimo yang disebut sebagai kepala rumah tangga Febri Adriansyah, ex Jampitsus, ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mulut berbusa di depan klinik modern, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 23 Juli lalu. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih belum memberikan keterangan lanjutan terkait kasus kematian Sutrimo. Dari Jakarta, Nora Safika, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.